warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nah, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak aruf. Biar kita tambah akrab, perkenalkan aku Hanifah, mahasiswi semester 6 program studi pendidikan agama Islam di UIN Raden Mas Said Surakarta. Pembahasan kali ini bakal buat kita mikir keras. Pernah gak sih kalian pas lagi scroll medsos, lihat HP maupun lagi nonton TV, terus nemu berita yang bikin galeng-galeng kepala? Baik itu berita bullying, pergaulan bebas, depresi, bunuh diri, kekerasan, kriminal. Rasanya hampir setiap hari berita itu muncul, dan rata-rata semua itu dilakukan oleh anak-anak remaja saat ini. Teman-teman, pernah gak sih kalian mikir, kenapa akhir-akhir ini banyak banget remaja yang lagi struggle sama nilai-nilai moral tersebut? Kasus-kasus itu kok semakin sering didengar? Sebenarnya apa sih yang salah dengan pendidikan kita saat ini? Dan di video ini, aku mau membedah satu jurnal ilmiah yang super relevan tentang kekuatan pesantren dalam membentuk karakter sosial remaja. Judul jurnalnya adalah Moral Education in Islamic Boarding School for Shaping the Social Character of Adolescents yang ditulis oleh Livia Astuti dan Agus Winarti. Masalah penurunan moral di kalangan remaja itu bukan merupakan isu kecil lagi. Menurut Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja pada tahun 2024 menunjukkan bahwa setidaknya 1 atau 2 anak usia 13 sampai 17 tahun pernah mengalami satu kali setidaknya bentuk kekerasan sepanjang hidupnya. Baik itu kekerasan berupa fisik maupun emosional. Belum lagi kasus bullying di tahun 2024 yang meningkat 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Belum juga banyak remaja terpapar konten negatif, baik itu di medsos, dan itu hampir setiap hari. Orang tua banyak yang sibuk kerja dan mereka lebih memfokuskan anaknya kepada nilai akademik. Akhirnya, pendidikan karakter ini menjadi terabaikan. Pertanyaannya, kalau hal ini dibiarkan terus, mau jadi apa generasi kita saat ini? Di tengah kekhawatiran itu, pesantren hadir sebagai satu solusi nyata. Pesantren bukan hanya tempat untuk mengaji maupun menghafal Al-Quran saja. Pesantren menjadi tempat di mana anak 24 jam dididik, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, untuk menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki pegangan iman yang kuat. Jurnal yang akan saya bahas kali ini mengupas tuntas bagaimana pesantren bisa menjawab tantangan degradasi moral remaja di era sekarang. Yuk, kita bedah bareng-bareng supaya kita paham bagaimana sistem ini masih relevan. Tujuan utama dari jurnal ini adalah untuk menggali seberapa besar pengaruh pendidikan moral di pesantren terhadap karakter santri, khususnya bagaimana pesantren mampu membantu remaja tetap punya tanggung jawab, tetap punya empati dan akhlak yang kuat di zaman sekarang. Metode yang dipakai adalah pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, di mana peneliti turun langsung ke lapangan untuk mewawancarai dan mengobservasi, sehingga data yang dihasilkan itu bukan hanya teori semata, tapi benar-benar pengalaman nyata di pesantren. Dalam pembahasan mencangkup 3 dimensi, yaitu dimensi personal, sosial, dan spiritual. Yang pertama adalah dimensi personal. Nah, dimensi personal ini mencangkup disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Di pesantren ini, santri dilatih untuk jujur dan disiplin, mulai dari pagi hingga malam. Nah, mulai dari bangun tidur, bangun subuh tepat waktu, membereskan kamar, dan menyelesaikan tugas-tugasnya tepat waktu. Mereka dilatih untuk itu. Nah, mungkin ada beberapa santri yang mungkin sebelum masuk ke pesantren mereka terbiasa untuk malas-malasan. Nah, ketika mereka di pesantren, mereka akan terbiasa dengan kejujuran dan kedisiplinan itu. Nah, jurnal ini menekankan bahwa dimensi personal ini menjadi fondasi utama santri agar tidak tergoyahkan oleh dunia luar. Dimensi yang kedua adalah dimensi sosial. Ini tentang empati, kerjasama, dan ukhuwah dengan orang lain. Di pesantren ini mereka saling hidup bareng. Jadi santri belajar empati dan gotong royong secara nyata.
Contohnya adalah jika ada santri baru yang lagi kangen rumah atau lagi sedih. Nah, teman-temannya akan datang dan menghibur, atau ketika mereka saling berbagi makanan. Nah, selain itu juga contohnya ketika ada kegiatan membersihkan asrama. Nah, semua ikut bahu-membahu tanpa ada yang mengeluh. Nah, hal ini melatih untuk peduli pada perasaan orang lain dan saling bekerja sama. Hal ini membuktikan bahwa pesantren berhasil menciptakan lingkungan di mana semua santri dapat belajar menghargai dan saling berhubungan baik satu sama lain. Dimensi yang ketiga adalah dimensi spiritual. Ini adalah inti dari semuanya. Dimensi ini mencakup hubungan dengan Allah dan juga ibadah. Nah, setiap santri itu dibiasakan untuk membaca Al-Quran, menghafal, tahajud, berzikir, dan merenungkan maknanya. Bukan hanya menghafal saja, tapi juga mengamalkannya. Contohnya adalah santri yang dulunya jarang sholat, jarang membaca Al-Quran, selalu berkata kasar. Nah, mereka di sini akan dibiasakan untuk rutin tahajud, akan dibiasakan untuk rutin membaca Al-Quran. Nah, dimensi spiritual ini yang membuat perubahan akhlaknya dapat bertahan lama, karena bukan hanya aturan dari luar, tapi juga merupakan kesadaran dari dalam diri yang kuat melalui pembiasaan dan juga dari lingkungannya. Ketiga dimensi ini tidak dapat berjalan masing-masing. Mereka memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Nah, dimensi personal dapat membangun diri, sosial dapat membangun hubungannya dengan orang lain, sedangkan dimensi spiritual menjadi pondasi utamanya. Nah, dari sudut pandang Islam, ketiga dimensi ini tidak dapat berjalan masing-masing. Mereka memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Dimensi personal dapat membangun diri, kemudian dimensi sosial dapat membangun hubungannya dengan orang lain. Nah, dimensi spiritual ini menjadi pondasi utamanya. Nah, dari sudut pandang Islam, ketiga dimensi ini sebenarnya adalah 3 pilar utama yang harus dijaga oleh setiap muslim. Nah, sebagaimana diajarkan dalam Islam disebut hablum minan nafs, hablum minan nas, dan hablum minallah. Intinya, pesantren ini bukan hanya mengajarkan akhlak, tapi juga membangun ketiga hubungan ini secara utuh melalui keteladanan para kiai, para ustadz-ustadzahnya, melalui pembiasaan setiap hari, disiplin yang konsisten, dan hasilnya adalah santri terdidik menjadi pribadi yang kuat secara personal, peduli secara sosial, dan kokoh secara spiritual. Ketika hal ini saling menguatkan, kepembiasaan tanpa keteladanan menjadi kering, disiplin tanpa kasih sayang menjadi pemberontakan. Tapi ketiganya jika digabungkan menjadi satu, hasilnya akan luar biasa. Menurut saya pribadi, sistem-sistem di dalam pesantren ini masih sangat-sangat relevan apabila diterapkan di sekolah-sekolah modern. Walaupun tidak semuanya, tapi sistem seperti pembiasaan, keteladanan kepada guru, dan kedisiplinan spiritual, nah ini dapat memperkuat karakter para siswa. Dengan demikian, pesantren ini dapat menjadi harapan untuk pendidikan akhlak dan karakter bangsa kita. Nah, dari pembahasan isi jurnal tadi dapat disimpulkan bahwa pesantren berhasil membentuk karakter santri yang baik. Hal ini terbukti mampu menjawab tantangan atau penurunan moral di kalangan remaja saat ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.